Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Nurlaili, mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak, standar baik dan buruk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga menurut para ulama. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam materi kedua yang membahas tentang tadi yang sudah saya sebutkan. Tentunya dengan materi yang pertama adalah etika dengan submateri yaitu etika dalam Al-Quran, etika menurut As-Sunnah, dan etika menurut para ulama. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai moral dengan submateri yaitu moral dalam Al-Quran, moral menurut As-Sunnah, dan moral menurut para ulama. Dan materi yang ketiga adalah mengenai akhlak dengan submateri yaitu akhlak dalam Al-Quran, akhlak menurut As-Sunnah, dan akhlak menurut para ulama. Baik teman-teman semuanya, langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai etika. Etika merupakan ilmu filsafat yang membahas tentang baik dan buruk berdasarkan akal atau rasio yang bersifat teoritis. Nilai-nilainya cenderung relatif dan umum, serta sumber kajiannya adalah filsafat atau ilmu moral. Teman-teman semuanya, kita langsung saja pada submateri dari etika yang pertama adalah etika dalam Al-Quran. Teman-teman semuanya, etika dalam Al-Quran itu sering disamakan dengan akhlak karena Al-Quran adalah sumber utama moralitas atau etika Islam yang bersifat universal dan abadi dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip universal seperti takwa, yaitu kesadaran terhadap Allah, dan juga kesadaran berbuat baik atau ihsan. Seperti contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 dan Quran surat An-Nahl ayat 90. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya adalah submateri kedua dari etika yaitu etika menurut As-Sunnah. As-Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas praktik etika Al-Quran. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan etika atau akhlak. Contoh hadisnya ialah yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Baik teman-teman, selanjutnya adalah submateri yang ketiga dari etika yaitu etika menurut para ulama. Ulama mengidentifikasi bahwa etika Islam adalah sebagai ilmu akhlak yang bersumber dari wahyu. Contohnya etika Islam itu bersifat universal, komprehensif, dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu vertikal atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan horizontal yaitu kepada sesama. Ulama yang menyampaikan ungkapan tersebut adalah Hamzah Yakub dan juga Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Nah teman-teman semuanya, setelah sebelumnya kita membahas mengenai etika, selanjutnya kita membahas mengenai moral teman-teman. Moral ini adalah nilai atau ajaran baik dan buruk yang berlaku secara praktis dan khusus atau lokal dan temporal. Nah teman-teman semuanya, moral di sini ialah nilai atau ajaran mengenai baik dan buruk yang berlaku secara praktis dan khusus. Standarnya didasarkan kepada adat atau kebiasaan masyarakat. Moral ini berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat, kebiasaan. Baik, selanjutnya teman-teman lanjut pada submateri dari moral. Yang pertama adalah moral dalam Al-Quran.
Al-Quran mengakui adanya kebiasaan masyarakat atau adat di masyarakat, akan tetapi adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat atau adat yang sahih. Standarnya adalah jika adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan wahyu atau syariat, maka adat kebiasaan tersebut dapat diterima. Akan tetapi, sebaliknya, jika adat atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan wahyu, maka adat atau kebiasaan tersebut ditolak. Adat yang bertentangan atau ditolak disebut adat fasidah. Contoh penerapan syariat dalam tradisi merujuk pada prinsip umum yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 tentang keadilan dan kebajikan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya adalah submateri dari materi moral, yaitu mengenai moral menurut As-Sunnah. Menurut As-Sunnah, moral adalah seperangkat perilaku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan perwujudan dari Al-Quran. Moral sendiri mencakup nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kejujuran, keadilan, kerendahan hati, serta tanggung jawab. Praktik moral yang dijalankan merupakan contoh konkret dari ajaran agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Muhammad juga sering berinteraksi dengan tradisi masyarakat Arab dan mengoreksi praktik moral yang tidak islami. Contohnya adalah tindakan riba dan juga membunuh anak perempuan. Teman-teman, kita lanjut pada submateri yang ketiga dari moral, yaitu mengenai moral menurut para ulama. Nah, saya di sini mengambil pendapat dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan moral atau khulq itu sebagai suatu keadaan atau bentuk jiwa yang menjadi sumber timbulnya perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui pemikiran atau usaha. Nah, teman-teman semuanya, setelah sebelumnya kita membahas mengenai etika, moral, sekarang kita akan membahas mengenai akhlak. Akhlak sendiri adalah sifat yang tertanam dalam jiwa atau kepribadian yang menimbulkan perbuatan dengan mudah, spontan, dan tanpa pertimbangan yang lama. Standar baik dan buruknya itu bersifat universal dan abadi karena didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan singgung terlebih dahulu mengenai perbedaan hakikinya. Akhlak adalah sumber nilai yang mutlak, bersumber dari wahyu. Sementara etika adalah teori atau akal, dan moral adalah praktik atau adat. Baik, sekarang kita lanjut pada submateri dari akhlak. Seperti sebelum-sebelumnya ya, ada 3 submateri. Yang pertama itu akhlak dalam Al-Quran. Pengertian akhlak dalam Al-Quran. Akhlak adalah esensi ajaran Al-Quran. Al-Quran memuat perintah serta larangan mengenai baik dan buruk. Yang baik adalah akhlakul karimah atau mahmudah, sedangkan yang buruk akhlakul mazmumah. Contohnya adalah sifat-sifat orang beriman yang mulia yang terkandung dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 dan Quran surat Al-Furqan ayat 72. Selanjutnya adalah submateri yang kedua dari akhlak, yaitu akhlak menurut As-Sunnah. Rasulullah SAW merupakan teladan akhlak tertinggi atau uswah hasanah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan bahwa akhlak yang mulia adalah bukti dan buah dari keimanan dan ibadah. Sedangkan contoh hadisnya adalah akhlak baik adalah yang terberat di timbangan amal pada hari kiamat. Selanjutnya adalah submateri yang ketiga, yaitu akhlak menurut para ulama. Para ulama sepakat bahwa akhlak itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah al-akhlak al-rabbaniyah.
yang artinya adalah bersumber dari wahyu. Kemudian yang kedua adalah al-ahlak al-insaniyah atau sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga al-ahlak al-syamilah yang artinya adalah mencakup seluruh aspek hidup. Ungkapan ini disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Bashri dan Al-Taumi Al-Syaibani. Nah, baik teman-teman semuanya, saya sudah menyampaikan mengenai etika, moral dan juga akhlak beserta submaterinya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan lagi nih, barangkali teman-teman masih bingung antara perbedaan akhlak, moral dan juga etika. Nah, di sini saya menggunakan tabel komparasi agar teman-teman dapat lebih mudah untuk membandingkan perbedaan antara etika, moral dan juga akhlak. Nah, teman-teman, seperti yang dapat teman-teman lihat pada tabel komparasi, di sini ada 4 kategori yang membedakan, yang menjadi pembeda antara ketiga materi, yaitu akhlak, moral, dan etika. Kategori yang pertama adalah definisi dasarnya, kemudian sumber penilaian, yang ketiga adalah sifat atau karakter, dan yang terakhir adalah fokus utamanya. Untuk kategori yang pertama yaitu mengenai definisi dasar dari etika sendiri, yaitu ilmu atau teori tentang baik dan buruk. Sedangkan moral adalah nilai praktis dari baik dan buruk yang berlaku di masyarakat. Sedangkan akhlak adalah tabiat, perangai atau perilaku yang tertanam dalam jiwa. Kemudian kategori yang kedua adalah sumber penilaiannya. Untuk etika sendiri, sumber penilaiannya adalah akal dan filsafat. Sedangkan untuk moral, sumber penilaiannya adalah dari adat, kebiasaan, norma atau sosial budaya masyarakat tertentu. Sedangkan akhlak, sumber penilaiannya adalah dari wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya pada kategori yang ketiga, pembedanya adalah dari sifat atau karakter. Etika sendiri memiliki sifat teoritis, relatif atau umum. Sedangkan moral itu sifatnya praktis atau temporal, jadi dapat berubah seiring dengan perubahan kebiasaan. Sedangkan untuk akhlak itu sifatnya adalah absolut, bersifat universal dan abadi. Kemudian kategori yang terakhir adalah dari fokus utamanya. Untuk etika sendiri, fokus utamanya adalah pengkajian sistem nilai. Sementara moral itu lebih kepada perbuatan dalam konteks sosial, dan akhlak berfokus pada kualitas jiwa dan perbuatan yang konsisten. Nah, itulah teman-teman poin-poin dari tabel komparasi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas kesimpulan akhir agar teman-teman bisa lebih dapat memahami mengenai perbedaan dari etika, moral, dan akhlak. Baik, teman-teman, kesimpulan akhirnya adalah akhlak merupakan konsep yang paling komprehensif dalam Islam, mencakup dimensi teoritis yaitu etika dan dimensi praktis yaitu moral, namun dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, sekian pemaparan saya mengenai apa itu perbedaan antara etika, akhlak dan juga moral. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.